Bersihkan meja ini sampai bersih. Jangan ada noda sedikit pun. Baik Bu, saya akan bersihkan. Spania, sekali lagi kamu membuat kesalahan, akan kupecat dari kantor ini. Seorang direktur muda kaya raya sengaja menyamar sebagai tukang sapu di kantornya sendiri. Tujuannya sederhana, menguji sikap para karyawan, terutama mantan pacarnya yang kini bekerja di sana. Ia ingin tahu apakah wanita itu masih memiliki hati yang tulus atau hanya memandang status. Tak disangka, perlakuan malah seperti ini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Raka duduk di kursi kulit hitam di ruang kerjanya yang megah di lantai paling atas gedung pencakar langit miliknya. Dari balik kaca besar, ia menatap jalanan Jakarta yang ramai, kendaraan berseliweran tanpa henti. Lampu kota berkelip bagai bintang di malam hari, seolah menggambarkan betapa gemerlap hidup di ibu kota. Namun di balik segala kemewahan itu, hati Raka terasa kosong. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Raka sudah memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang. Ia memiliki jaringan bisnis yang berkembang pesat, dari properti, investasi, hingga perusahaan teknologi. Gaya hidupnya pun penuh prestise. Mobil sport mewah berjejer di garasi, rumah megah di kawasan elit, dan namanya sering terpampang di majalah bisnis. Orang-orang memujinya sebagai anak muda visioner, panutan bagi generasi baru. Namun, yang tidak banyak orang tahu, di balik senyum di depan kamera dan keanggunan dalam balutan jas mahal, ada kesepian yang tak terobati. Hidupnya penuh pencapaian, tapi hatinya terasa hampa. Ia pulang ke rumah besar yang sunyi, tanpa ada seseorang yang menyambut, tanpa suara tawa, tanpa pelukan hangat. Malam itu, Raka menatap foto lama yang tersimpan di laci mejanya. Foto seorang gadis dengan senyum manis, mata yang bersinar penuh cinta, dan rambut panjang tergerai. Gadis itu adalah Dinda, cinta pertamanya sekaligus luka terbesarnya. Mereka pernah berjanji untuk membangun masa depan bersama. Raka yang saat itu masih mahasiswa miskin berusaha keras mencari uang tambahan, yakin suatu hari ia mampu membahagiakan Dinda. Namun kenyataan berkata lain. Di tahun terakhir kuliahnya, Dinda meninggalkannya. Alasannya sederhana, Raka tak punya masa depan. Dinda memilih pria lain, seorang pengusaha mapan yang bisa memberikan segalanya secara instan. Saat itu, hati Raka hancur berkeping-keping. Ia berjuang bangkit sendirian, merantau ke luar negeri, membuktikan bahwa dirinya bukan pria yang gagal. Bertahun-tahun berlalu. Kini, semua orang bisa melihat hasil jerih payahnya. Raka telah menjadi sosok yang berdiri di puncak kesuksesan. Tapi luka masa lalu itu tetap membekas. Bahkan di tengah rapat besar sekalipun, bayangan Dinda sering datang, mengingatkan bahwa semua ini dulu pernah ia cita-citakan bersama seseorang yang kini tiada lagi di sisinya. Untuk apa semua ini kalau aku tetap sendiri? Gumamnya lirih sambil meneguk kopi hitam. Suara pintu diketuk oleh sekretaris pribadinya, memberi laporan agenda rapat besok pagi. Raka hanya mengangguk singkat, tak banyak bicara. Malam semakin larut, ia kembali menatap langit Jakarta. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, di balik kesuksesannya, ada luka yang belum pernah sembuh. Dan siapa sangka, takdir akan mempertemukannya lagi dengan Dinda, kali ini dalam situasi yang sama sekali berbeda, di dalam perusahaan yang kini ia pimpin. Keesokan harinya, Raka menerima laporan dari tim HR mengenai data karyawan baru. Saat matanya menelusuri daftar itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Nama itu, nama yang sudah lama tak ia dengar, tertulis jelas di layar laptopnya, Dinda Pramesti. Raka terdiam cukup lama. Hatinya bergetar, bercampur antara kaget, marah, sekaligus rindu yang ia sendiri enggan akui. Dinda, wanita yang pernah menghancurkan hatinya, kini bekerja di perusahaan miliknya. Ia tak menyangka, semesta mempertemukan mereka lagi setelah bertahun-tahun. Seketika, rasa penasaran menyeruak dalam diri Raka. Apakah Dinda masih sama seperti dulu?
Apakah ia masih wanita yang hanya memandang harta dan status? Atau mungkin ia sudah berubah, menjadi sosok yang lebih tulus? Raka ingin menemukan jawabannya sendiri. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Lampu kota berpendar, tapi pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu. Ia teringat jelas bagaimana Dinda dulu meninggalkannya, memilih pria lain dengan alasan masa depan. Luka itu begitu membekas, bahkan hingga kini. Kalau aku bertemu lagi dengannya sebagai direktur, tentu ia akan bersikap manis. Tapi apakah itu tulus? Atau hanya karena aku punya jabatan? Raka bergumam dalam hati. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Ide yang gila, namun terasa masuk akal. Ia ingin tahu bagaimana sikap Dinda terhadap dirinya jika ia bukan siapa-siapa. Jika ia hanyalah orang rendahan, tanpa harta, tanpa nama. Akhirnya, Raka memutuskan, ia akan menyamar sebagai tukang sapu di kantornya sendiri. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Dinda bersikap pada orang yang dianggapnya rendah. Itu akan menjadi ujian, bukan hanya untuk Dinda, tapi juga untuk seluruh karyawan. Beberapa hari kemudian, Raka memanggil orang kepercayaannya, Pak Surya, manajer operasional yang sudah bekerja bersamanya sejak awal. Pak Surya, saya butuh bantuanmu. Mulai minggu depan, saya akan turun langsung ke bawah, tapi dengan penyamaran. Pak Surya terperangah. Penyamaran, Pak? Maksudnya? Saya ingin bekerja sebagai tukang sapu. Tidak ada yang boleh tahu, kecuali Anda. Saya ingin melihat bagaimana karyawan memperlakukan orang yang mereka anggap kecil. Ucap Raka tegas. Pak Surya sempat kebingungan, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Kalau itu yang Anda inginkan, saya akan atur semuanya. Tapi, bukankah ini berisiko? Bagaimana jika identitas Anda terbongkar? Raka tersenyum tipis. Kalaupun terbongkar, biarlah semua orang tahu. Setidaknya aku akan melihat wajah asli mereka sebelum itu terjadi. Hari-hari berikutnya, persiapan dimulai. Raka memesan seragam OB sederhana, membeli sepatu lusuh, dan sebuah topi usang untuk menyamarkan wajahnya. Ia bahkan berlatih menggunakan sapu dan pel agar terlihat natural. Kalau aku lakukan ini, aku harus total, pikirnya. Di depan cermin, ia mencoba mengenakan pakaian barunya. Bayangan seorang direktur muda tampan berganti menjadi sosok pria sederhana yang seolah hidup dari gaji pas-pasan. Ia nyaris tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Mulai besok, aku bukan lagi direktur Raka. Aku hanyalah Raka, tukang sapu. Dengan keputusan itu, perjalanan baru pun dimulai. Raka tidak tahu kejutan apa yang menantinya. Yang jelas, ia siap menghadapi kenyataan. Apakah Dinda sudah berubah? Atau justru akan kembali menyakitinya dengan cara yang sama seperti dulu. Pagi itu, suasana kantor begitu sibuk. Para karyawan berdatangan dengan pakaian rapi, sebagian membawa laptop, sebagian lagi sibuk berbincang soal rapat pagi. Lift lalu lalang, suara sepatu beradu dengan lantai marmer yang mengilap. Semua terlihat seperti hari-hari biasanya. Namun ada satu sosok berbeda yang membuat beberapa orang melirik. Raka melangkah perlahan ke dalam gedung. Jas mahal yang biasa melekat di tubuhnya kini berganti dengan seragam abu-abu lusuh, celana panjang sederhana, dan sepatu yang sudah tampak usang. Di tangannya ada sapu dan pel, sementara sebuah topi tua menutupi sebagian wajahnya. Tak ada aura wibawa direktur muda yang biasanya memancarkan harisma. Kini, yang terlihat hanyalah seorang tukang sapu baru. Beberapa karyawan menoleh, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang mengenalinya. Bahkan, satpam yang biasa memberi hormat kepadanya hanya mengibaskan tangan sambil berkata dingin, "Kamu tukang sapu baru ya? Ruangannya di lantai 3. Langsung saja ke sana." Raka menunduk, pura-pura kikuk. "Iya, Pak. Terima kasih." Suaranya ia buat serendah mungkin agar tidak mudah dikenali. Ketika sampai di lantai 3, ia mulai bekerja. Tangannya menggenggam gagang pel, menyapukan ke lantai dengan ritme pelan. Beberapa staf yang lewat langsung menunjukkan reaksi beragam. Ada yang pura-pura tidak melihat,
Ada yang menyingkirkan kaki dengan wajah kesal. Bahkan ada yang sengaja menggerutu. Duh, kenapa sih ngepel jam segini? Ganggu aja. Omel seorang wanita muda yang membawa berkas. Namanya juga OB. Kerja ya kerja aja. Jangan salahin orang sibuk. Sahut pria lain sambil tertawa kecil. Raka hanya diam. Hatinya sedikit tercekat. Tapi ia menahan diri. Ia harus memainkan perannya dengan baik. Ia ingin tahu sampai sejauh mana orang-orang ini memperlakukan dirinya yang mereka kira hanyalah pekerja rendahan. Tak lama kemudian, ia melihat sosok yang membuat napasnya tercekat. Dinda, mantan kekasih yang dulu begitu ia cintai, kini berjalan anggun dengan kemeja putih elegan dan rok pensil hitam. Rambutnya diikat rapi. Langkahnya penuh percaya diri. Aura profesional terlihat jelas pada dirinya. Saat mata mereka hampir beradu, Dinda hanya menatap sekilas. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan dingin yang disertai gumaman lirih. Hati-hati ngepel, jangan sampai sepatuku kotor. Kalimat itu sederhana, namun menohok hati Raka. Ia kembali menunduk, menyapu lantai dengan lebih pelan. Dalam dirinya, rasa kecewa mulai tumbuh. Ternyata sikap Dinda belum berubah, sama seperti dulu. Memandang rendah orang yang ia anggap tak punya apa-apa. Hari pertama penyamaran itu menjadi ujian berat. Raka harus menelan hinaan, harus menahan gengsi, bahkan harus berpura-pura tak berdaya di hadapan orang-orang yang dulu terbiasa menunduk hormat padanya. Tapi justru itulah inti dari rencananya. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar memiliki hati, dan siapa yang hanya menilai dari penampilan. Menjelang siang, ketika ia duduk sebentar di pojok pantry untuk menghela napas, beberapa karyawan lain masuk. Mereka tertawa, bercanda, sambil sesekali melirik ke arahnya. Baru ya OB-nya? Kasian, masih muda tapi kerja beginian. Celetuk salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Ya namanya juga nasib. Gak semua orang bisa sekolah tinggi, timpal yang lain. Raka hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi biarlah, aku ingin melihat lebih jauh siapa yang sebenarnya berhati mulia di tempat ini." Hari itu, penyamaran Raka resmi dimulai. Dan tanpa disadari, drama besar yang akan mengubah hidup banyak orang pun pelan-pelan terbuka. Siang itu, suasana kantor cukup lengang. Beberapa karyawan memilih makan siang di luar. Sebagian lain berkumpul di pantry untuk sekadar menyeruput kopi sambil bercengkrama. Raka yang sejak pagi terus mengepel lantai akhirnya mendapat giliran membersihkan area pantry. Ia mendorong ember berisi air pel, lalu perlahan menyapu lantai dengan gerakan teratur. Bagi Raka, pekerjaan itu bukan sesuatu yang sulit. Yang berat justru bagaimana menahan perasaan saat ia menyaksikan orang-orang di sekitarnya memperlakukannya seolah tak berarti. Setiap tatapan meremehkan, setiap gumaman sinis, semuanya menambah beban di hatinya. Ketika ia sedang membungkuk mengepel dekat meja kopi, pintu pantry terbuka. Masuklah seorang wanita dengan wangi parfum lembut yang segera memenuhi ruangan. Raka mendongak sekilas, dan saat itu, waktu seolah berhenti. Dinda, wanita yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Wanita yang meninggalkannya demi pria lain. Kini berdiri anggun di depannya, mengenakan kemeja putih elegan yang pas di tubuhnya dan rok hitam selutut. Rambutnya diikat rapi, wajahnya semakin dewasa, matanya penuh percaya diri. Ia terlihat lebih cantik daripada terakhir kali Raka melihatnya bertahun-tahun lalu. Namun, yang menyayat hati bukanlah penampilannya, melainkan sikapnya. Begitu melihat Raka yang sedang mengepel, Dinda spontan mengernyit. Ia mengangkat sedikit roknya agar tidak terkena pel, lalu berucap dengan nada sinis, "Kalau pel lantainya jangan dekat sepatuku. Bau sekali." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Raka rasanya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Suara itu, tatapan itu, sama persis seperti dulu ketika Dinda menganggapnya tak punya masa depan. Ia menunduk, mencoba menahan emosi, meski hatinya bergetar hebat. "Maaf, Mbak," jawab Raka pelan, berusaha menjaga penyamarannya. Dinda tidak menoleh lagi. Ia berjalan ke mesin kopi, menekan tombol,
lalu sibuk dengan ponselnya sambil menyeruput minuman. Sesekali ia melirik ke arah Raka, namun tatapannya penuh dengan rasa risih, seolah pria di depannya hanyalah sosok pengganggu. Beberapa karyawan lain masuk ke pantry. Mereka langsung menyapa ramah pada Dinda, menanyakan pekerjaan dan rencana proyek. Dinda tersenyum manis, bercanda, bahkan tertawa kecil. Namun kepada Raka, ia tak memberikan sedikit pun senyum atau sapaan. Raka hanya bisa menghela napas. Dalam hatinya, luka lama yang sempat mengering kembali menganga. Ia sempat berharap mungkin Dinda sudah berubah. Mungkin pengalaman hidup membuatnya lebih bijaksana. Tapi ternyata, sikap angkuh itu masih sama. Selesai minum kopi, Dinda beranjak pergi. Namun sebelum keluar, ia kembali melontarkan kalimat yang menusuk hati. Kalau ngepel, jangan pas orang lagi mau makan atau ngopi ya. Ganggu banget. Setelah pintu pantry tertutup, Raka terduduk sebentar di kursi plastik. Ia menatap sapu pel di tangannya, lalu menghela napas panjang. Jadi begini sikapmu sekarang, Din? Tak ada bedanya dengan dulu. Apa aku salah kalau dulu begitu mencintaimu? Gumamnya lirih. Namun di balik rasa sakit itu, tekadnya justru semakin kuat. Ia ingin melihat lebih jauh, sejauh mana Dinda bisa memperlakukan dirinya yang kini berperan sebagai tukang sapu. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri bahwa pilihannya dulu memang tepat, bahwa wanita itu bukanlah sosok yang layak untuk ia perjuangkan. Hari itu, pertemuan pertama di pantry menjadi titik awal ujian yang sesungguhnya. Bukan hanya untuk Dinda, tapi juga untuk hati Raka yang masih berusaha menutup luka lama. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat bagi Raka. Setiap pagi ia datang lebih awal, mengenakan seragam abu-abu lusuh yang mulai bau deterjen murah, topi usang yang menutupi sebagian wajah, serta sepatu yang semakin kusam. Tidak ada lagi salam hormat. Tidak ada panggilan, Pak Direktur, dengan penuh wibawa. Kini, yang terdengar hanyalah panggilan asal dari mulut karyawan. Mas OB, tukang sapu, atau bahkan sekadar siulan meremehkan. Sejak awal, beberapa karyawan memang tidak menyukai keberadaannya. Bagi mereka, OB hanyalah bayangan tak penting yang bisa diperlakukan semaunya. Raka sering mendengar bisikan dan tawa yang sengaja dilontarkan untuk merendahkannya. Lihat tuh, OB baru. Muda-muda kok kerjanya nyapu. Gagal hidup kali ya. Bisik seorang staf marketing sambil tertawa kecil pada rekannya. Kalau tampang sih lumayan, sayang nasibnya nyedihkan. Timpal yang lain sambil melirik sinis. Raka berpura-pura tak mendengar. Ia tetap menggerakkan sapunya, meski setiap kata terasa menusuk ke dalam dada. Ia tahu, penyamaran ini memang akan mengujinya habis-habisan. Namun ada kejadian yang membuatnya benar-benar harus menahan amarah. Suatu siang, ketika ia baru saja selesai mengepel lorong dekat ruang rapat, seorang karyawan pria sengaja menumpahkan kopi ke lantai. Gelas plastik itu dibiarkan jatuh, cairannya berceceran, dan si pria malah pura panik. Waduh, tumpah. Mas OB, ayo cepat bersihin. Kerjaanmu kan cuma itu, katanya lantang, membuat beberapa orang yang lewat tertawa terbahak. Raka menatap noda kopi itu sebentar, lalu menghela napas panjang. Dengan wajah datar, ia kembali mengambil pel dan membersihkannya. Sementara itu, tawa karyawan lain semakin keras. Tak berhenti di situ. Ada juga seorang staf wanita yang sengaja menginjak lantai basah, meninggalkan jejak sepatu kotor, lalu berkata sinis, "Kok ngepelnya nggak bersih sih? Gimana sih kerjanya?" Padahal jelas-jelas dialah yang membuat lantai kembali kotor. Di tengah semua itu, Raka berusaha menjaga ketenangan. Ia menunduk, mengencangkan genggaman pada gagang pel, dan berkata dalam hati, "Sabar, Raka. Kau di sini bukan untuk membalas sekarang. Kau di sini untuk melihat siapa yang sebenarnya berhati mulia, dan siapa yang hanya tahu menghina." Namun, yang paling menyakitkan tetaplah sikap Dinda. Setiap kali bertemu dengannya di koridor, Dinda selalu bersikap seakan-akan Raka hanyalah angin lalu. Pernah suatu kali, Raka tanpa sengaja hampir bersenggolan dengannya ketika membawa ember air. Alih-alih meminta maaf atau sekadar menahan diri,
Dinda justru berseru dengan wajah kesal. Ya ampun, lain kali hati-hati dong. Hampir saja bajuku kena cipratan. Kalau sampai kotor, kamu bisa bayar ganti rugi? Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Sebagian malah tersenyum mengejek. Raka ingin sekali menatap balik. Ingin berkata jujur siapa dirinya. Namun ia menahan diri. Ini adalah bagian dari rencananya. Bagian dari ujian yang harus ia jalani. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, Raka duduk di bangku panjang depan lobi. Tangannya memegang sapu. Matanya menatap kosong ke arah lampu jalan di luar. Luka lama semakin terasa perih. Dulu, Dinda meninggalkannya karena dianggap tak punya masa depan. Dan kini, tanpa sadar, ia kembali merendahkannya dengan cara yang sama. Raka menutup mata, menarik napas panjang. Baiklah, Din. Kalau ini sikapmu, aku akan biarkan semuanya terbongkar pada waktunya. Aku ingin kau melihat siapa sebenarnya yang kau hina. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia menyamar, Raka merasakan betapa beratnya menjadi orang yang dipandang rendah. Namun justru dari situlah ia semakin yakin, kebenaran akan terungkap, dan saat itu tiba, semua orang akan menunduk malu. Hari itu, setelah berkali-kali mendapat hinaan dari beberapa karyawan, Raka sedang sibuk mengepel lantai di area dekat ruang HR. Wajahnya basah oleh keringat. Tangannya mulai pegal karena sejak pagi tidak berhenti bekerja. Beberapa karyawan yang lewat masih saja memberi komentar merendahkan. Pel lebih cepat. Mas, jangan lambat-lambat. Nanti bos marah kalau lantai masih kotor. Sindir seorang staf laki-laki sambil cekikikan bersama temannya. Yang lain menimpali. Iya, OB kalau kerjanya lamban bisa cepat dipecat. Banyak kok orang di luar sana mau kerja beginian. Raka hanya menunduk. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat seperti itu. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Tepat ketika tawa karyawan itu makin keras, seorang wanita keluar dari ruang HR. Tubuhnya ramping, rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih tanpa banyak riasan. Namanya Lani, staf HR yang dikenal tegas tapi ramah. Lani menghentikan langkahnya ketika melihat adegan tersebut. Dengan alis sedikit mengernyit, ia menatap karyawan yang sedang menghina Raka. Hei, kalian, apa-apaan sikap kalian? Kalian pikir pekerjaan OB itu tidak penting? Tanpa mereka, kalian tidak bisa kerja nyaman di kantor ini. Suasana langsung hening. Kedua karyawan yang tadi menertawakan Raka terdiam. Wajahnya merah padam. Salah satunya berusaha berkelit. Kami hanya bercanda, Mbak Lani. Nggak serius kok. Bercanda? Itu namanya merendahkan. Ingat, jangan pernah remehkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Hari ini kalian menertawakan OB. Siapa tahu suatu saat justru kalian yang butuh pertolongan mereka. Nada suara Lani tegas, membuat keduanya hanya bisa menunduk malu. Raka menoleh pelan, menatap Lani dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Sejak pertama kali ia menyamar, baru kali ini ada seseorang yang benar-benar membelanya. Ada ketulusan dalam sikap Lani, berbeda jauh dari senyum basa-basi yang sering ia lihat di wajah para karyawan lain. Terima kasih, Mbak, ucap Raka pelan, mencoba menyembunyikan emosinya. Lani menoleh, tersenyum hangat. Tidak perlu terima kasih. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah berkata begitu, Lani berlalu. Namun kalimatnya terus terngiang di kepala Raka. Ia mulai menaruh rasa hormat kepada wanita itu. Di balik kesederhanaan dan ketegasannya, Lani menunjukkan sikap yang berbeda. Ia memandang manusia dari hati, bukan dari jabatan atau harta. Meski demikian, hati Raka masih tetap tertuju pada Dinda. Ada bagian dari dirinya yang belum bisa lepas dari wanita masa lalunya itu. Meskipun luka yang ditorehkan begitu dalam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana sikap Dinda padanya. Apakah benar-benar tak ada perubahan? Atau hanya butuh waktu untuk menunjukkan sisi lain? Malamnya, ketika Raka pulang dan membuka jas mewah yang tersembunyi di balik lemari rumahnya, ia termenung lama. Dua sosok wanita kini hadir dalam pikirannya.
Dinda, cinta lama yang kini tampak semakin angkuh. Dan Lani, sosok baru yang sederhana, tapi memiliki hati yang tulus. Mana yang benar-benar bisa aku percaya? Gumamnya lirih. Hari itu, Raka menyadari sesuatu. Di balik semua hinaan dan rasa sakit, masih ada secercah kebaikan yang mampu menenangkan hatinya. Dan secercah kebaikan itu bernama Lani. Malam itu, setelah seharian penuh bekerja sebagai tukang sapu, Raka kembali ke rumah mewahnya yang sunyi. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan lampu taman berjejer rapi, gerbang otomatis yang kokoh, dan interior modern yang biasanya hanya bisa ditemui di majalah properti. Namun, di balik semua kemewahan itu, terasa ada kehampaan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Raka meletakkan topi usangnya di meja, menaruh seragam abu-abunya di kursi, lalu duduk di sofa panjang dengan wajah lelah. Tangannya meraih segelas air, tapi matanya kosong, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Bayangan Dinda muncul begitu jelas. Ia teringat saat-saat mereka masih kuliah dulu. Raka, yang kala itu hanyalah pemuda sederhana, sering mengantar Dinda pulang dengan motor tuanya yang berasap. Meski hidup pas-pasan, ia selalu berusaha membuat Dinda bahagia, membelikan es krim murah, mengajaknya jalan-jalan ke taman kota, bahkan menulis puisi sederhana untuknya. Din, suatu hari aku akan sukses. Aku janji akan bahagiain kamu, ucap Raka di malam hujan bertahun-tahun lalu, saat mereka berteduh di halte. Namun janji itu tak pernah sempat ia tepati. Di tahun terakhir kuliah, ketika Raka sibuk bekerja sambilan untuk membiayai kuliah dan menabung masa depan, Dinda justru menjauh. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Dinda telah menjalin hubungan dengan seorang pria mapan, pengusaha muda yang saat itu punya mobil mewah dan rumah besar. Alasan Dinda waktu itu masih terngiang jelas di telinga Raka. Aku butuh kepastian. Ra, kamu terlalu sibuk mengejar mimpi. Aku tidak bisa terus hidup menunggu sesuatu yang tidak jelas. Maaf, aku memilih jalan yang berbeda. Kata-kata itu menusuk, menghancurkan seluruh kepercayaan diri Raka. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kos kecilnya, menatap foto mereka berdua yang akhirnya ia robek. Dari sanalah luka itu bermula. Luka yang membawanya merantau ke luar negeri, bekerja keras, jatuh bangun membangun bisnis hingga akhirnya sukses. Kini, bertahun-tahun kemudian, luka itu kembali terbuka. Melihat sikap Dinda di kantor, tatapan dingin, ucapan sinis, dan sikap angkuh, membuat Raka sadar bahwa ternyata wanita itu tidak banyak berubah. Wajahnya mungkin semakin cantik, karirnya mungkin terlihat cemerlang, tapi hatinya tetap sama, menilai orang dari status dan materi. Raka menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa aku masih berharap dia berubah? Kenapa aku masih merasa sakit seolah kejadian itu baru kemarin? Bisiknya lirih. Di tengah renungan itu, pikirannya kembali teringat pada Lani. Wajah teduh Lani, ketegasan ketika membelanya, serta senyumnya yang tulus perlahan muncul menggantikan bayangan Dinda. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Meski sederhana, ia memancarkan kehangatan yang membuat Raka sedikit tenang. Namun hati Raka masih bimbang. Luka dari Dinda masih terlalu dalam, sementara harapan dari Lani masih terlalu samar. Yang jelas, malam itu ia semakin yakin bahwa penyamarannya akan membuka semua kebenaran. Ia ingin melihat sampai di mana sikap asli Dinda, dan apakah benar pilihannya dulu untuk mencintai wanita itu hanyalah sebuah kesalahan besar. Raka menatap langit-langit kamarnya, menarik napas panjang. Baiklah, Din. Kalau memang ini takdir, aku akan jalani sampai akhir. Aku ingin tahu apakah kamu pantasku sesali, atau justru pantasku lupakan untuk selamanya. Hari itu, kantor sedang sibuk luar biasa. Ada rapat besar bulanan yang mengumpulkan semua divisi. Raka, meski menyamar sebagai tukang sapu, tetap berada di sekitar area lobi untuk membersihkan lantai sebelum tamu dan karyawan berkumpul di ruang rapat. Ia mengatur napas, berusaha tampak biasa saja, meski hatinya sedikit was-was. Seperti biasa, ia datang ke kantor menggunakan mobil mewah pribadinya. Bukan untuk pamer, melainkan karena ia khawatir jika terlalu lama meninggalkan mobil di rumah,
sopir dan staf pribadinya akan curiga. Maka ia memilih menyimpannya di basement kantor, lalu berganti pakaian lusuh di ruang kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Siang itu, seorang satpam baru yang belum terlalu mengenal situasi melihat mobil sport hitam berkilau itu masuk. Dengan bangga, ia berkata kepada satpam senior di dekatnya, "Wah, ini pasti mobil Pak Raka, direktur utama kita. Cuma beliau yang punya mobil segagah ini." Sayangnya, ucapan itu terdengar oleh beberapa karyawan yang kebetulan berjalan melewati basement. Salah satunya berkata sambil berdecak kagum, "Astaga, mobil itu punya Pak Raka? Gila sih. Pantes saja direktur kita disebut konglomerat muda." Perkataan itu menyebar dengan cepat. Layaknya angin berembus. Beberapa karyawan mulai membicarakannya di lobi. Bahkan ada yang menebak-nebak apakah hari ini direktur utama akan hadir di rapat. Raka yang saat itu sedang mengepel di sudut lobi merasakan jantungnya berdegup kencang. Celaka. Kalau mereka sampai tahu aku datang hari ini dengan mobil itu, penyamaranku bisa hancur seketika. Dan benar saja. Tak lama kemudian salah seorang staf marketing yang sering meremehkannya nyeletuk sambil menunjuk ke arah basement. "Tadi satpam bilang, mobil hitam itu milik direktur. Tapi kok saya lihat OB baru ini sempat jalan dari arah basement juga ya? Jangan-jangan." Kalimat itu membuat beberapa karyawan lain ikut menoleh pada Raka. Tatapan mereka mulai curiga. Ada yang menyipitkan mata, ada pula yang tersenyum sinis. Untungnya, satpam senior segera menimpali dengan cepat. "Ah, kamu salah lihat kali. OB baru mana mungkin punya akses ke basement. Itu pasti kebetulan saja. Lagi pula, mobil direktur memang sering parkir di sana kalau beliau datang rapat." Suasana pun mencair. Para karyawan yang tadi sempat curiga tertawa, menganggap hal itu lelucon. Iya juga sih, mana mungkin OB punya mobil kayak gitu. Kebanyakan mimpi, ucap salah satu dari mereka. Raka menarik napas lega. Ia kembali menunduk, pura-pura fokus mengepel. Namun di dalam hati, ia sadar bahwa penyamarannya semakin berisiko. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya terbongkar. Sepanjang rapat, ia tetap di luar ruangan, mendengarkan dari balik pintu bagaimana para manajer membicarakan strategi perusahaan. Sesekali ia mendengar nama, Pak Raka, disebut dengan nada hormat, sementara ia hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tidak tahu, orang yang sedang mereka puji kini berdiri di balik pintu dengan sapu di tangan. Malam harinya, di rumah, Raka merenung lama. Ia duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, memikirkan kejadian tadi. Hampir saja, kalau bukan karena satpam senior, semua bisa berantakan. Ia sadar, jika ingin melanjutkan penyamarannya, ia harus lebih hati-hati. Tidak boleh ada celah sedikit pun. Namun di sisi lain, kejadian ini juga membuatnya semakin bersemangat. Ia ingin tahu, seberapa lama lagi Dinda dan karyawan lain bisa menutup mata terhadap siapa dirinya yang sebenarnya. Biar waktu yang menjawab, gumamnya lirih, sambil menatap lampu kota yang berkelip. Hari itu, Raka sadar, semakin lama ia menyamar, semakin besar pula risiko identitasnya terbongkar. Namun ia tidak mundur. Ia justru semakin yakin, ujian ini akan membuka semua tabir kebenaran. Siang itu, kantor sedang sibuk. Rapat baru saja selesai. Para karyawan lalu lalang sambil membawa berkas. Suasana koridor ramai. Percakapan bercampur dengan bunyi derap sepatu yang bergema di lantai marmer. Raka, dengan seragam lusuhnya, sedang sibuk mengepel area depan ruang rapat. Ia mendorong ember berisi air, sesekali mengusap keringat di dahinya. Namun, tanpa disadari, roda embernya sedikit miring sehingga meneteskan air di sepanjang jalur yang ia lewati. Beberapa karyawan memang melihat, tapi mereka hanya menghindar sambil tertawa kecil. Bagi mereka, itu hanyalah kelalaian kecil dari seorang tukang sapu. Hingga kemudian, langkah anggun Dinda muncul di ujung koridor. Dengan kemeja putih rapi dan sepatu hak tinggi yang berkilau, ia berjalan didampingi dua stafnya. Saat melewati area yang masih agak basah, setetes air menempel di ujung sepatunya. Refleks, Dinda menghentikan langkah. Ia menatap lantai,
lalu menoleh ke arah Raka dengan wajah kesal. Astaga, ini apa-apaan? Sepatuku jadi basah karena ember bocor. Serunya lantang, suaranya menggema di sepanjang koridor. Semua orang langsung menoleh. Beberapa karyawan yang tadinya sibuk langsung berhenti, penasaran dengan keributan itu. Raka menunduk dalam-dalam, mencoba menjelaskan. Maaf, Mbak, roda embernya tadi miring, saya tidak sadar. Namun Dinda tidak memberi kesempatan. Ia melangkah maju, menunjuk tepat ke arah wajah Raka. Kalau kerja jadi tukang sapu saja tidak becus. Lebih baik berhenti. Apa gunanya perusahaan bayar kalau hasil kerjanya bikin repot orang lain? Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk hati Raka lebih dalam dari apapun. Di sekitarnya, beberapa karyawan menahan tawa. Sebagian lagi tidak bisa menahan diri dan benar-benar tertawa terbahak. Ya ampun, OB baru dimarahin Mbak Dinda. Celetuk seorang staf dengan nada mengejek. Bener juga, kalau cuma nyapu aja nggak bisa, ngapain kerja di sini? Timpal yang lain sambil menutup mulut menahan senyum. Raka menunduk semakin dalam. Tangannya mengepal erat di gagang pel. Tapi ia berusaha menahan diri. Sabar, Raka. Ini semua bagian dari rencana. Jangan terburu-buru. Meski begitu, hatinya terasa perih. Ia ingat masa lalu, ketika Dinda meninggalkannya dengan alasan serupa. Karena ia dianggap tidak mampu memberi kehidupan yang layak. Dan kini, di hadapan banyak orang, wanita yang sama kembali merendahkannya dengan cara yang lebih kejam. Di tengah suasana yang semakin panas, tiba-tiba terdengar suara lantang memecah keheningan. Cukup, Mbak Dinda. Semua mata terarah pada sosok Lani, staf HR yang selama ini sering membelanya. Lani melangkah maju, menatap Dinda dengan sorot mata tajam. Tidak seharusnya Anda memperlakukan orang seperti ini di depan umum. OB juga manusia, punya harga diri. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, bukan dengan mempermalukan. Suasana seketika hening. Beberapa karyawan saling pandang, terkejut melihat keberanian Lani menegur Dinda. Dinda terdiam sesaat, wajahnya memerah. Namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum sinis. Saya hanya mengingatkan, kalau kerja tidak becus, wajarkan ditegur. Katanya dingin. Lani tidak mundur. Teguran berbeda dengan hinaan. Jangan lupa, setiap orang di sini punya peran. Tanpa OB, kita tidak bisa bekerja dengan nyaman. Raka menatap Lani dengan perasaan campur aduk. Ada rasa terharu karena masih ada seseorang yang berani membelanya. Namun juga ada luka mendalam karena penghinaan itu datang dari wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Setelah kejadian itu, suasana kantor masih riuh. Bisik-bisik terus terdengar. Sebagian memuji keberanian Lani, sebagian lagi tetap menertawakan Raka. Tapi bagi Raka, hari itu menjadi titik balik. Penghinaan yang diterimanya sudah mencapai puncak. Malamnya, di rumah, Raka duduk di balkon dengan wajah muram. Kalau ini terus berlanjut, aku tak yakin bisa menahan diri lebih lama. Tapi aku harus sabar. Saatnya akan tiba, dan semua akan tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Hari itu, seluruh karyawan dikumpulkan di auditorium besar lantai bawah. Rapat umum tahunan perusahaan menjadi agenda paling penting, di mana semua divisi hadir untuk mendengar evaluasi, rencana baru, dan arahan langsung dari direktur utama. Suasana begitu meriah, layar LED raksasa menampilkan logo perusahaan, musik latar diputar lembut, dan para manajer sibuk menata posisi duduk. Raka berjalan masuk dari pintu belakang, bukan lagi dengan seragam lusuh dan sapu di tangan, melainkan dengan jas hitam elegan, kemeja putih, dan dasi sutra biru tua. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya memancarkan wibawa yang tak bisa disembunyikan. Setiap langkahnya mantap, seolah setiap detik membawa beban kebenaran yang akhirnya akan ia ungkapkan. Ketika ia naik ke podium, suara bisik-bisik mulai terdengar. Banyak karyawan saling pandang, terkejut, tak percaya. Itu, bukan OB yang biasa ngepel, bisik seorang staf kerekannya. Bukan, itu direktur utama kita. Jadi selama ini, gumaman lain terdengar bersahutan. Raka berdiri tegak.
Matanya menatap ke seluruh ruangan. Sorotnya tajam, namun tenang. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Selamat pagi, semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka, Direktur Utama perusahaan ini. Auditorium seketika riuh. Ada yang bertepuk tangan ragu, ada yang ternganga, ada pula yang langsung menutup mulutnya karena terkejut. Namun yang paling mencolok adalah wajah Dinda. Ia yang duduk di barisan tengah, tampak pucat pasi, matanya melebar, bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan suara. Raka melanjutkan, suaranya mantap, menggema di seluruh ruangan. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, mengapa saya, direktur kalian, sempat bekerja sebagai seorang OB di kantor ini? Alasannya sederhana. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sikap setiap orang di perusahaan ini terhadap mereka yang dianggap rendah. Saya ingin tahu, apakah kalian bisa menghargai manusia tanpa memandang status, atau hanya menghormati karena jabatan? Suasana hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Beberapa karyawan mulai menunduk, merasa malu mengingat perlakuan mereka beberapa minggu terakhir. Raka menatap tajam ke arah kerumunan, lalu melanjutkan. Dan ya, selama beberapa minggu terakhir, saya adalah tukang sapu yang kalian hina. Saya mendengar setiap ejekan, merasakan setiap tatapan merendahkan. Saya merasakan bagaimana sakitnya dipandang sebelah mata. Dan saya melihat, siapa saja di antara kalian yang punya hati tulus, dan siapa yang hanya tahu meremehkan. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Semua karyawan menunduk semakin dalam. Beberapa bahkan meneteskan air mata karena malu. Sorot mata Raka akhirnya jatuh tepat pada Dinda. Wanita itu menunduk, wajahnya memerah, tubuhnya sedikit gemetar. Semua perlakuannya selama ini, dari ucapan sinis di pantry hingga hinaan di koridor, kini kembali menghantam dirinya sendiri. Raka berhenti sejenak, menatap hadirin, lalu mengakhiri dengan suara tegas. Saya ingin kalian belajar satu hal penting. Jangan pernah remehkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang kalian hina. Tepuk tangan terdengar, bukan tepuk tangan penuh sorak, melainkan perlahan, penuh rasa hormat, dan syarat penyesalan. Banyak karyawan menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, merasa bersalah atas sikap mereka sendiri. Sementara itu, Dinda hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap tanah terbuka dan menelannya. Ia sadar, orang yang selama ini ia hina ternyata adalah orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Hari itu menjadi titik balik. Identitas Raka akhirnya terbongkar. Dan seluruh kantor menyaksikan sendiri betapa mahal harga sebuah sikap. Ruang rapat yang tadinya dipenuhi bisik-bisik kini tenggelam dalam keheningan. Suasana terasa menekan, seolah udara di dalamnya menjadi begitu berat. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri dengan wibawa di podium, sementara banyak karyawan hanya bisa menunduk, malu mengingat bagaimana mereka pernah memperlakukan dirinya saat menyamar. Namun di antara semua wajah yang menunduk, satu sosok paling mencolok, Dinda. Wanita itu tampak gemetar, wajahnya pucat, air mata mulai membasahi pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria sederhana yang selama ini ia hina ternyata adalah direktur utama perusahaan tempat ia bekerja. Lebih dari itu, pria itu adalah sosok yang dulu pernah mencintainya dengan tulus. Pria yang dulu ia tinggalkan demi mengejar kenyamanan hidup bersama orang lain. Dinda berdiri dengan langkah goyah, mencoba mendekati podium. Suaranya bergetar. Raka, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka. Air matanya jatuh semakin deras. Suasana ruangan semakin hening. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana Raka merespons. Raka menatapnya lama. Sorot matanya tajam namun penuh ketenangan. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara yang jelas terdengar hingga ke sudut ruangan. Din, aku dulu pernah mencintaimu. Aku pernah memimpikan hidup bersamamu. Tapi hari ini, aku sadar, bukan hatimu yang aku cari. Kata-kata itu menghantam ruangan bagaikan palu godam. Beberapa karyawan menoleh pada Dinda dengan tatapan iba, sementara sebagian lainnya terperangah,
Tidak menyangka Raka begitu tegas. Dinda terisak semakin keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencoba berbicara lagi. Suaranya parau. Aku salah, Rak. Aku buta. Aku hanya melihatmu dari sisi kekuranganmu waktu itu. Tapi lihatlah sekarang. Kau sudah berhasil. Tolong beri aku kesempatan. Namun Raka hanya menggeleng pelan. Ia menatap Dinda dengan tatapan penuh luka, tapi tanpa amarah. Kesempatan itu sudah lewat bertahun-tahun lalu. Din, kau memilih jalanmu sendiri, dan aku pun memilih jalanku. Hari ini aku tidak lagi mencari cinta dari masa lalu, karena aku tahu cinta sejati tidak pernah memperhitungkan status ataupun harta. Beberapa karyawan menunduk lebih dalam. Ada yang bahkan meneteskan air mata mendengar kata-kata itu. Lani, yang berdiri di barisan belakang, menatap Raka dengan rasa kagum yang semakin bertambah. Ia tahu betapa besar luka Raka, tapi pria itu mampu menghadapinya dengan kepala tegak. Dinda, dengan wajah penuh air mata, akhirnya jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya bergetar, tangisnya pecah. Ia menutupi wajahnya, tak mampu menahan rasa malu yang membakar dirinya. Semua perlakuannya pada Raka kini berbalik menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Raka lalu menutup pidatonya dengan suara tegas. Hari ini, biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Jangan pernah remehkan seseorang karena pekerjaannya. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina justru lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Kali ini bukan tepuk tangan basa-basi, melainkan penuh penghormatan dan pengakuan. Semua orang berdiri, memberikan standing ovation kepada Raka. Sementara itu, Dinda hanya bisa menangis terseduh di tengah kerumunan, menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat. Pria yang dulu ia campakan kini berdiri gagah di depan semua orang, bukan lagi sebagai sosok yang miskin dan tak berdaya, melainkan sebagai pemimpin yang dihormati. Dan yang lebih menyakitkan bagi Dinda, pria itu sudah benar-benar melepaskannya. Hari-hari setelah rapat besar itu menjadi babak baru dalam kehidupan kantor. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani meremehkan staf OB, satpam, atau pekerja kecil lainnya. Semua mulai belajar menghargai satu sama lain, karena pengalaman pahit saat identitas Raka terbongkar menjadi pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Raka sendiri kembali menjalani aktivitasnya sebagai direktur utama. Namun kini ia lebih dihormati bukan hanya karena jabatannya, melainkan karena wibawanya sebagai pemimpin yang berani turun langsung merasakan peran orang kecil. Ia berjalan di koridor dengan jas elegan, dan kali ini semua orang menundukkan kepala dengan hormat yang tulus. Di sisi lain, ada satu sosok yang selalu berada di dekatnya, Lani. Wanita itu bukan hanya membela Raka ketika ia dihina, tapi juga membuktikan bahwa ketulusan masih ada di tempat yang penuh persaingan. Raka menyadari betapa berharganya sosok itu. Ia pun mengambil keputusan penting, mengangkat Lani menjadi asisten pribadinya. Pengumuman itu mengejutkan banyak orang. Asisten pribadi direktur? Lani? Yang staf HR itu? Bisik beberapa karyawan dengan nada tidak percaya. Tapi mereka juga tahu, Lani memang pantas mendapatkannya. Sikapnya yang tegas, adil, dan penuh empati membuat banyak orang segan sekaligus hormat. Hari-hari berjalan, kedekatan antara Raka dan Lani semakin terlihat. Awalnya hanya hubungan profesional, diskusi rapat, atau laporan pekerjaan. Namun lambat laun, ada perhatian-perhatian kecil yang muncul. Lani sering mengingatkan Raka untuk makan ketika ia terlalu sibuk, sementara Raka mulai terbiasa mempercayakan hal-hal penting kepadanya. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Raka dan Lani duduk berdua di ruang kerja. Suasana hening, hanya suara detik jam yang terdengar. Raka menatap Lani lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Lan. Kalau waktu itu kamu tidak membelaku, mungkin aku sudah kehilangan kendali." Lani tersenyum lembut. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Setiap orang pantas diperlakukan dengan hormat." Mata mereka